ibu baca dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu menjelaskan ciri-ciri virus. Yang kedua menggambarkan struktur tubuh virus. Yang ketiga membedakan siklus lipid dan siklus patogenik dalam proses reproduksi virus. Dan yang keempat menganalisis virus dalam kehidupan. Oke, jadi di sini sebelum kita lanjut mengulik lebih jauh tentang virus, sebelum itu ibu akan kasih kalian sedikit gambaran tentang virus ini dulu ya, kita kenalan dulu. Soalnya kalian pasti setelah dibaca tujuan pembelajaran tadi pasti kayak apaan sih, pasti bosan nih belajar virus gitu ya. Jadi ibu akan kasih sedikit gambaran tentang si virus ini dulu. Oke, jadi di sini ibu ada satu gambar ya. Di sini ada ragam bentuk virus ya. Ternyata virus itu nggak cuma satu bentuk ya. Dia punya beragam bentuk. Nah, yang ibu punya ini adalah sebagian kecil dari beragam bentuk virus yang lainnya. Seperti yang tadi sini ya, kamu perhatikan di sini ternyata bentuk virus itu ada yang batang, ada yang bola, bahkan ada yang polihedral dan ada bentuk T ya. Jadi bermacam bentuk virus, tidak cuma satu di sini ya. Jadi sebenarnya apa sih virus itu? Apakah dia sejenis hewan atau mungkin benda ya? Oke, jadi di sini menurut pengertian yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, virus itu sendiri adalah mikroorganisme. Mikroorganisme yang bentuknya nggak bisa dilihat menggunakan mikroskop biasa. Bahkan mikroskop biasa itu nggak bisa lihat ya bentuk dari virus ini. Terus gimana dong cara kita melihat virusnya? Apa menggunakan teleskop? Enggak dong, itu banyak bintang ya. Jadi yang digunakan untuk melihat si virus itu adalah mikroskop elektron. Nah, ini ada yang pernah lihat nggak? Belum pernah ya? Ya kalian bisa ke laboratorium di sana ada ya, yang mikroskop elektronnya. Oke. Jadi tadi seperti yang ibu perlihatkan ya, di sini ada bentuk virus, ada yang bentuk bola, batang, polihedral sampai kayak huruf T ya bentuknya ya. Nah, dilihat dari bentuknya ini, yang menariknya nih, virus itu sama nggak ya kayak bakteri? Beda ya, nggak sama. Jadi di sini ibu bakal gambaran ya perbedaan biar kalian mengerti apa perbedaan dari si virus dan si bakteri ini. Jadi sebenarnya virus itu sendiri ibaratnya ini dia hidupnya menumpang di tubuh makhluk hidup ya, dia numpang. Sedangkan kalau bakteri ini dia enggak, dia bisa hidup sendiri tanpa harus menumpang di tubuh makhluk hidup yang lain. Ya, jadi seperti itu gambaran virus tadi ya. Ini cuma konsepnya aja biar kalian ada gambaran gitu bagaimana sih sebenarnya si virus ini. Nah, kalian penasaran kan gimana kelanjutannya ya? Di sini kita bakal bahas bermacam-macam virus, terus kita bakal bahas sejarahnya si virus ini juga. Kan kalian penasaran kan? Oke, untuk menjawab rasa penasaran kalian, materi ini selanjutnya akan disampaikan lebih detik ya. Kalian perlu perhatikan, jangan beribut, jangan bergibah ya di belakangnya. Kalau ada materi yang penting kalian catat, dan kalau ada yang tidak dimengerti bisa kita masuk ke ibu. Oke? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Tata tadi bahwa kita hari ini mempelajari tentang virus. Tapi Ibu Tata tadi hanya menjelaskan tentang teori-teorinya saja atau dasar-dasarnya saja. Jadi di sini kita akan memperdalam materi kita. Kalian tahu nggak sih siapa orang pertama yang menemukan virus itu? Jadi virus itu berasal dari bahasa Latin yang artinya racun dan ditemukan oleh virus itu ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883. Nah, terus kalian tahu nggak ciri-ciri dari virus itu? Tadi kan sebenarnya udah dijelaskan sama Ibu Tata, tapi ciri-cirinya itu belum lengkap. Jadi apakah kalian tahu? Ciri-ciri? Oke. Jadi di sini virus itu dapat hidup pada sel yang bersifat parasit atau intraseluler. Dan virus itu memiliki ukuran yang sangat kecil, paling kecil dibandingkan kelompok taksonomi lainnya. Dan nama virus itu tergantung pada asam nukleat yang menyusun genomnya. Terus tipe virus hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu. Jadi kalian tahu nggak ukuran virus itu? Nggak tahu.
untuk virus sendiri memiliki struktur yang sangat sederhana. Virus hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA atau RNA. Dan di sini tadi, nah, saya akan menjelaskan bentuk dari virus. Virus itu terdiri dari tiga struktur tubuh. Yang sini itu ada kepalanya, terus di sini itu ada badannya, dan ini kakinya. Jadi ini tuh kakinya itu yang menempel pada sel inang. Kayak laba-laba ya, Bu? Iya. Nah, kalian pernah mikir nggak kalau virus itu ada virus yang menguntungkan dan juga ada virus yang merugikan? Ada, Bu. Nah, jadi apa sih, kayak seperti apa virus yang menguntungkan bagi kehidupan itu? Ada yang tahu? Tahu. Oke. Jadi virus yang menguntungkan itu kan dulu pas corona itu kan kita pernah divaksin. Dari vaksin pertama, kedua, itu sebenarnya virus yang menguntungkan yang dimasukkan, yang berupa vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, dan vaksin ini merupakan patogen yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya jika menyerang tubuh kita. Jadi kemarin pas kita vaksin itu sedikit kayak ada yang demam, gitu kan? Itu karena tubuh kita merespon virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Vaksin tapi juga membuat antitoksin, yang dimana antitoksin ini dapat dibuat dengan menggabungkan DNA virus dari gen yang mempunyai sifat menguntungkan. Nah, yang berikutnya juga tidak hanya antitoksin atau vaksin, tetapi juga melemahkan bakteri. Nah, yang dimaksud dengan melemahkan bakteri itu yang virus ini menyerang bakteri patogen yang merupakan virus yang menguntungkan jika ada virus Legionella. Nah, jadi tadi untuk melemahkan bakteri juga viroid, prion, dan itu saja. Oke, untuk lebih lanjutnya lagi, Ibu akan memberikan kalian lembaran kerja untuk dikerjakan hari ini dan akan dipresentasikan hari ini. Ibu akan beri waktu kalian 15 menit. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil dari pengamatan tentang virus. Kalian akan mengamati tentang virus yang ada di lembaran jawaban kalian itu. Jadi kalian akan mempresentasikan hasil dari. Oh, tapi sebelumnya Ibu akan membagi kelompok Ibu, mohon maaf ya. Jadi kalian ada berapa orang? 17, Bu. Oke, 17 bagi berapa? Bagi 3 sudah ya, Bu. Nanti masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan hasil yang kalian di situ kalian akan mengerjakan lembar jawaban, di mana kalian akan mengamati jenis virus, bentuk, dan lain-lain. Kalian bisa baca di lembaran jawaban yang Ibu kasih. Masing-masing kelompok nanti akan maju mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Oke, waktunya 15 menit, silahkan dikerjakan ya. Ya, Bu. Kasih, Bu. Saya kelompok 1 kalian, Bu. Bentuk sama jenisnya. Oh iya, Bu. Ayo, Bu. Jadi kelompok lain yang belum maju itu nanti menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh temannya. Ya, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada kelompok 1 di sini kami hanya menemukan, Ibu, kami menemukan ciri-ciri virus saja. Jadi mohon nanti ditambahkan ya. Adapun di sini ciri-ciri virus di sini yang pertama, dia hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja. Yang kedua,
jenis dan bentuk itu? Bentuk Bu. Oke, silakan kelompok 3. Ini apa? Maju. Ibu saya ingin duduk ya Bu. Ya, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya dari kelompok 2. 3. Maaf. Akan cuma menunjukkan bentuk virus Bu. Nah, bentuk virus ini yang pertama itu berbentuk batang. Contohnya itu seperti virus TNT atau terbantu mesin virus. Yang kedua berbentuk batang dan berbentuk oval seperti peluru. Contohnya virus. Yang ketiga itu berbentuk bulat. Contohnya HIV, hubungan imunodeficiency virus dan otomosiovirus. Dan yang keempat itu berbentuk seperti filamen atau benang. Contohnya virus Ebola. Yang kelima berbentuk polihedral. Contohnya adenovirus. Yang keenam berbentuk seperti huruf T. Contohnya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri. Escherichia coli. Terima kasih. Oke, kelompok lain ada yang mau menambahkan lagi jenis? Saya kan sudah silakan maju. Jadi dua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua menentukan terkait tentang virus. Sini kelompok kami menunjukkan bahwa ada beberapa macam jenis virus. Yang pertama jenis menyerang tanaman. Virus ini bisa merusak tanaman yang sedang tanam atau dirawat. Contohnya flu dan TMP. Yang kedua virus menyerang manusia. 3 virus menyerang hewan. 4 virus menyerang bakteri. Nah, klasifikasi virus berdasarkan pada seluruh vaksinnya. Yang pertama itu virus berserabut, dan virus pelajar. Itu saja itu dari kelompok 2. Terima kasih. Jadi di sini tadi ada yang kurang ya, jadi Ibu akan menambahkan beberapa Oke, jadi saya akan menambahkan tadi ada disebut ya jenis virus pada tumbuhan dan manusia. Nah, jadi virus pada tumbuhan itu yang ini bersifat jadi Ibu akan menambahkan tentang hasil yang kalian dapat tadi itu pasti kurang ya. Jadi ciri-ciri virus itu tiap tipe virus itu hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu. Jadi jenis inang ini yang dapat diinfeksi oleh virus ini disebut dengan kisaran inang. Jadi virus tidak dikategorikan dikategorikan sel karena hanya berisi partikel infeksi yang terdiri dari asam nukleat yang bertumbuh dalam lapisan pelindung. Nah, dan genomnya juga lebih beragam dari genom konvensional atau DNA urai, tunggal atau single helix. Dan Ibu juga akan menambahkan virus yang menguntungkan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Pemaparan tentang dari Ibu itu saja ya, mungkin akan dilanjutkan oleh Ibu Tita Yara untuk bagian akhirnya. Silakan Ibu Tita Yara. Baik, terima kasih ya. Tadi sudah dicatat ya materi yang sudah disampaikan Ibu Tita ya. Baik. Jadi pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi siapa yang bisa disebutkan? Saya Bu ya. Yang dapat saya simpulkan itu di sini mulai dari pengertian virus. Virus itu merupakan organisme terkecil yang bersifat parasit dan bisa menimbulkan penyakit, walaupun ada juga yang bisa mematikan. Terus virus itu terdiri dari 3, tadi kalau nggak salah ada kepala, ada badan dan juga kaki. Terus ada pun ciri-cirinya itu dia itu memiliki bahan genetis berukuran kecil, dapat dilihat menggunakan mikroskop
bagi tugas buat di rumah, oke? Iya Bu. Oke. Tidak ingin Ya. dikenang. Iya, ini kenang-kenangan dari Ibu buat kalian ya, biar kalian makin paham dengan materi hari ini. Nah, baik. Jadi tugasnya itu kalian tadi kan sudah disebutkan ya, banyak banget ya jenis virusnya. Ya. Nah, kalian pilih salah satu dari semua bentuknya. Jenis virusnya yang tadi kan ada virus HIV, ada virus corona dan sebagainya ya. Nah, kalian pilih salah satu, terus kalian buat strukturnya itu dari bahan bekas, ya. Entah itu dari botol bekas, dari kardus atau sebagainya, sekreatif kalian ya. Jadi kalian pilih salah satu tuh. Misalkan kalian